Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat pramuka untuk anak-anak penggalang semua. Ya, hari ini bertemu dengan Kakak Dewi di sini. Insya Allah hari ini kita akan kembali mengadakan kegiatan kepramukaan dengan materi yang berbeda dari pekan sebelumnya. Nah, sebelum kita ke materi, kita tepuk pramuka dulu ya. Tepuk pramuka. Oke, terima kasih. Nah, hari ini untuk materi hari ini kakak di sini sudah mempersiapkan ini ya. Nah, kira-kira kalau di sini kakak punya betadine, kemudian punya kasa dan punya plester, kira-kira materi kita hari ini apa ya? Iya, betul ya. Jadi hari ini kita akan belajar sedikit tentang P3K. Apa itu P3K? P3K itu pertolongan pertama pada kecelakaan. Kecelakaan di sini tidak mesti kecelakaan yang besar ya, yang terjadi di jalan raya atau sejenisnya, tapi bisa jadi kecelakaan ini terjadi ketika kita di rumah atau di sekolah, bahkan ketika kalian sedang bermain. Nah, sebelum kakak menyampaikan gimana sih cara menangani kecelakaan itu, di sini ada tujuannya dulu ya. Untuk apa sih kita harus paham P3K? Tujuannya yang pertama tentu menghindarkan diri dari kematian. Jadi ketika misalnya ada kecelakaan, tentu kita ingin korban selamat ya, sekecil atau sebesar apapun kecelakaannya, sehingga harus dilakukan P3K. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk menghindari cacat ya, agar tubuh kita bisa berfungsi normal dan tidak cacat, maka harus diberikan pertolongan pertama ketika terjadi kecelakaan. Nah, tujuan yang berikutnya adalah ini adalah pertolongan yang dilakukan dengan segera sebelum kemudian kita mendatangi dokter atau rumah sakit. Jadi, P3K ini sifatnya hanya sementara. Ketika kita misalnya terluka atau terjadi sesuatu, P3K ini sifatnya sementara ya, bukan pertolongan yang sempurna, karena kita hanya pertolongan pertama agar kejadiannya tidak semakin parah. Untuk selanjutnya tetap kita harus menghubungi dokter atau rumah sakit, atau dalam keadaan yang sangat darurat maka kita harus pergi ke UGD. Nah, berhubung sekarang kita sedang dalam masa pandemi, jadi rasanya pergi ke rumah sakit itu bukan sebuah pilihan ya. Itu adalah pilihan yang sangat terakhir. Sehingga mudah-mudahan kita semua terhindar dari kecelakaan apapun, dari luka apapun. Nah, di sini prinsip yang harus kita pahami bersama ketika akan melakukan P3K, terutama dari kita sebagai seorang penolong ya, adalah tenang, tidak panik. Nah, jadi ini penting sekali. Kenapa kita harus tenang? Karena kalau kita tenang, kita bisa berpikir dengan jernih. Kita bisa berpikir apa ya yang harus kita lakukan, sehingga kita bisa melakukan tindakan yang benar. Berbeda kalau misalnya kita panik. Kalau kita panik jadi, wah, tidak betul ya. Nah, apa saja sih pertolongan pertamanya? Oke, kita bahas sekarang ya. Nah, baik. Jadi langkah apa saja ya? Kira-kira pertolongan pertama apa saja yang bisa kita lakukan? Oke, yang pertama, ini adalah pertolongan pertama ketika terjadi memar. Kalian tahu memar? Ya, memar itu biasanya terjadi di kulit ya, yang kemudian kulit kita menjadi lebam ya, biru gitu ya. Itu namanya memar. Bisa jadi karena benturan atau karena hal lain ya, terbentur, entah itu di kepala, di kaki, di tangan, dan sebagainya. Nah, memar ini adalah reaksi yang terjadi ketika kulit kita terbentur, kemudian pembuluh darah kita pecah, sehingga terjadilah memar. Nah, apa pertolongan pertamanya? Apa yang bisa kita lakukan? Yang harus kita lakukan ketika ada bagian tubuh kita yang memar adalah kalian harus memberikan es batu pada bagian tubuh yang memar. Jadi misalnya di tangan kita memar, kemudian kita berikan es batu. Ditempelkan es batu selama kurang lebih 10-20 menit, kemudian sudah dilepaskan. Setelah beberapa jam, misalnya selang 4 atau 6 jam, tadi kan sudah dengan es batu. Nah, setelah 4 atau 6 jam,
Kemudian kita kompres dengan kain yang sudah direndam dengan air hangat, dikompres. Tujuannya adalah mengembalikan agar sirkulasi darahnya kembali lancar. Nah, itu yang pertama ya, untuk luka memar. Kemudian yang kedua adalah pertolongan pertama untuk kulit terbakar. Ini juga sangat sering terjadi di rumah kita. Entah itu kulit kita terbakar karena misalnya terkena air panas, atau karena misalnya terkena minyak ketika menggoreng, seperti ibu ya nih di sini. Ini kemarin terkena minyak saat menggoreng ya. Jadi kurang hati-hati ketika menggoreng sehingga terkena minyak di sini dan di sini. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang harus kita lakukan ketika ada bagian tubuh kita kulit yang terbakar adalah yang pertama kita harus mengompres tubuh kita dengan kain yang sudah dibasahi dengan air dingin. Jadi bukan pakai pasta gigi ya, seperti yang nenek kita suka sampaikan ya. Biasanya ketika misalnya ada luka bakar, pakai pasta gigi katanya dioles. Bukan seperti itu ya. Jadi yang benar adalah dikompres dengan menggunakan kain yang sudah direndam dengan air dingin. Jadi dikompres di sini ya. Itu kalau luka bakarnya kecil ya, hanya seperti ibu seperti ini ya, seperti ini kecil ya. Nah, tapi kalau luka bakarnya cukup parah, misalnya terjadi banyak gitu ya di sini, nauzubillah ya, atau misalnya di sebagian besar tubuh, maka yang harus dilakukan adalah tentu membawa korban ke rumah sakit ya. Jadi kita harus bisa membedakan mana luka yang bisa kita tangani sendiri dan mana luka yang memang kita harus langsung bergegas saat itu juga ke rumah sakit. Nah, itu ya untuk luka bakar. Kemudian yang ketiga adalah luka ketika tertusuk benda tajam. Misalnya serpihan kayu, serpihan kaca, istilahnya kasura ya. Kalian tahu ya kasura? Nah, ketika terjadi kasura, biasanya ini terjadinya di tangan ya, di jari tangan, jari kaki, atau pergelangan tangan, pergelangan kaki. Maka yang harus dilakukan adalah ambil benda tersebut menggunakan pinset dan pastikan pinsetnya atau jarumnya itu steril. Bagaimana cara mensterilkannya? Cara termudah untuk mensterilkan ketika kita berada di rumah adalah dengan memanaskan. Dipanaskan dengan api, itu insya Allah langsung steril ya, pinset atau jarumnya. Atau misalnya pinset atau jarumnya gunakan yang baru, yang belum pernah dipakai, insya Allah steril. Nah, jadi jangan sampai ada serpihan yang tertinggal di dalam kulit kita, karena itu nanti menyebabkan luka yang semakin membesar ya. Jadi kalau kita masih bisa ambil sendiri serpihannya. Kalau tidak bisa, maka kita cukup pastikan di sekitarnya tidak ada kotoran, kemudian bergegas ke rumah sakit. Nah, berikutnya yang keempat adalah luka sayat ya, luka sayat atau misalnya ya sayatan yang terjadi pada tubuh kita. Jadi kalau misalnya sayat atau tergores ya, biasanya kan akan berdarah ya. Walaupun kalau darahnya sedikit, misalnya sayatannya tidak dalam, maka mudah saja. Yang harus kalian lakukan adalah membersihkan lukanya dengan air mengalir. Nah, jadi tidak perlu menggunakan alkohol ya, atau misalnya Revanol kalau di rumah kita tidak ada. Jadi cukup dengan air mengalir dan gunakan sabun. Kenapa menggunakan sabun? Agar tidak ada kuman yang masuk ke dalam luka itu. Jadi kalau misalnya kita merasa perih di bagian lukanya, maka yang disabun cukup di pinggir-pinggiran lukanya ya, agar tidak ada kuman yang masuk. Jadi disiram dengan air mengalir, kemudian digunakan sabun. Setelah itu diberikan cairan antiseptik, betadin dan sejenisnya ya. Itu untuk luka sayatan. Tapi kalau luka sayatannya dalam dan lukanya lebar, misalnya ya dalam lebar, maka setelah memberikan pertolongan pertama, kita harus tetap ke dokter. Karena mungkin ada tindakan lebih lanjut yang harus dilakukan. Misalnya seperti dijahit atau dibersihkan dan lain sebagainya. Jadi pastikan kita cermat ya, kita tahu mana yang harus ke dokter, kemudian mana yang cukup bisa kita tangani sendiri. Nah, kemudian yang kelima, ini pertolongan pertama ketika terjadi mimisan. Nah, ini mimisan ini masih sering terjadi pada kalian ya, usia anak-anak.
pun tidak menutup kemungkinan pada orang dewasa, atau lebih sering terjadi misalnya pada adik-adik kalian yang usianya masih di bawah 5 tahun, karena memang pembuluh darahnya masih sangat sensitif ya. Jadi ketika mimisan itu kan terjadinya di hidung ya. Yang harus kita lakukan adalah mengompres hidung kita, menekan hidung misalnya dengan tisu ya. Jadi ambil tisu, kemudian tekan hidungnya, dan posisinya sedikit menunduk seperti ini. Jadi tekan hidung dengan tisu dengan posisi sedikit menunduk, tekan selama beberapa menit ya, sampai nanti mimisannya berhenti sendiri. Dan ingat ya, ketika mimisan itu tidak boleh posisinya mendongak ke atas, nggak boleh nenggak gitu ya kepalanya. Jadi cukup sedikit menunduk saja, kemudian dikompres dengan tisu. Kenapa kepala kita tidak boleh mendengak ke atas, tidak boleh melihat ke atas ketika mimisan? Karena bisa jadi saat posisinya seperti ini, malah nanti darah yang asalnya dari hidung itu akan masuk ke tenggorokan kita, masuk ke mulut kita, masuk ke saluran pernafasan kita. Itu menjadi jauh lebih berbahaya. Jadi kalau mimisan, kan katanya, ibu kalau kayak gini nanti malah tambah banyak keluarnya. Ya biarkan saja, karena memang darahnya itu harus keluar agar bersih gitu ya. Jadi ketika mimisan cukup ambil tisu, kemudian letakkan di hidung seperti ini. Kalau misalnya kita merasa terganggu dengan darah yang keluar, dilap ya, atau dilap dengan tisu basah atau dengan air gitu ya. Jadi cukup seperti itu. Nah, insya Allah kalau mimisannya normal, maksudnya bukan karena indikasi suatu penyakit, maka mimisan itu akan berhenti dengan sendirinya dalam waktu maksimal 10 menit. Tapi kalau sudah misalnya lebih dari 10 menit nih, kok mimisannya nggak berhenti juga ya, maka ada baiknya kita langsung pergi ke rumah sakit. Bisa jadi ada hal lain yang menyebabkan kita mimisan itu ya. Kemudian yang terakhir adalah mengatasi keseleo atau kram. Nah ini juga sering terjadi ya di rumah, misalnya sedang asik-asiknya main bola, sedang asik-asiknya lari-larian bermain, tiba-tiba kita keseleo, tiba-tiba kita kram. Apa yang harus dilakukan? Ya, jadi yang harus kita lakukan ketika misalnya keseleo atau kram adalah dengan mengompres bagian tubuh yang kram itu menggunakan es batu. Jadi gunakan es batu pada bagian tubuh yang kram. Misalnya yang paling sering kram itu kaki ya. Jadi di kakinya kita simpan es batu, kita gunakan es batu, dan lakukan itu berulang-ulang selama 24 jam. Nggak terus-terusan 24 jam ya. Jadi misalnya pakai es batu nih 5 menit, udah. Kemudian 1 jam berikutnya lakukan lagi, kompres lagi dengan es batu sampai 24 jam. Karena biasanya luka keseleo atau luka kram itu memang lama ya sembuhnya, apalagi karena sudah hubungannya dengan otot. Nah, jadi itu ya 6 pertolongan pertama yang bisa kita lakukan untuk kejadian-kejadian yang biasanya terjadi di rumah. Ya, jadi yang bisa kita lakukan adalah pertama tadi ya, harus tenang. Ketika kita akan melakukan pertolongan pertama, kita harus tenang. Dan harus pertimbangkan juga tempat yang aman dan nyaman. Jadi walaupun kejadiannya di rumah, ketika kita ingin memberikan pertolongan, cari tempat yang aman, tempat yang nyaman. Kalau misalnya nih ya, kita terkena cipratan minyak, berarti kan sedang di dapur ya. Usahakan cari tempat yang aman, tempat yang nyaman. Aman berarti kompornya matikan dulu agar aman, lalu kita pindah tempat. Karena kan kalau kita tetap di dapur, bisa jadi kita terkena lagi ya. Jadi pindah tempat, misalnya pindah ke ruang tengah, ke kamar, atau kemanapun. Cari tempat yang nyaman. Dan biasanya pastikan tidak ada gangguan pernafasan pada orang yang akan kita tolong. Gimana mengetahuinya? Caranya adalah dengan melonggarkan semua pakaian yang menutup dengan ketat. Biasanya ikat pinggang gitu ya, itu kan ketat ya digunakannya, dilonggarkan. Atau misalnya kalau masih menggunakan kaos kaki, dibuka kaos kakinya. Nah, makanya kenapa kita perlu tempat yang aman dan nyaman untuk melakukan pertolongan pertama. Nah, jadi materi hari ini itu ya anak-anak ya, 6 pertolongan pertama yang bisa kita berikan di rumah bila terjadi kecelakaan di rumah. Itu kecelakaan-kecelakaan kecil yang sering terjadi di rumah, dan kita sebagai seorang pramuka sejati harus tahu bagaimana cara menolongnya.
agar kita bisa bermanfaat minimal bagi diri kita sendiri dan setidaknya bagi keluarga kita di rumah. Itu saja materi untuk hari ini, semoga bisa kalian pahami dan bisa kalian praktekkan, sehingga kalau terjadi sesuatu di rumah, tetap tenang, tidak panik, dan lakukan pertolongan pertama. Salam Pramuka, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.